Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tidak Allah yang benar selain Yesus. Hanya Yesus Kristus Allah yang benar. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, ya. Bangkit anak-anak Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kita percaya bahwa kita hidup oleh perkataan firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan, maju ke gerakan bersama-sama pagi hari ini, orang-orang yang bertekun untuk belajar Alkitab, ya, lewat kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Daily Life Kingdom Principle. Bangkit murid-murid Tuhan Yesus, bangkit anak-anak Tuhan yang mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, ya. Jadi kemarin tidak ada tayangan DLKP karena saya ada undangan pelayanan di Kanal Merah, ya. Jadi diundang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Kanal Merah. Tapi pagi hari ini kita lanjut dengan kegerakan DLKP, ya. Daily Life Kingdom Principle. Buka hati saudara. Saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat, ya. Firman Tuhan pasti jadi berkat buat kita. Dan kita akan mengkaji pagi hari ini Injil Matius pasal 22. Dan juga welcome buat sahabat-sahabat Muslim yang ingin belajar isi Alkitab. Apa sih isi Alkitab? Silakan, ya, datang bersama-sama, bergabung bersama-sama dalam kegerakan DLKP. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami meminta tuntunan kuasa Roh Kudus mengurapi kami, beri kami pengertian agar kami mengerti rahasia kerajaan Allah. Beri kami karunia untuk memahami, untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mengizinkan satu kuasa manapun mencuri benih kerajaan Allah pagi hari ini. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan, setiap kebebalan hati manusia, keangkuhan hati, kesombongan, hati yang tidak percaya, yang menolak kebenaran, kami taklukkan setiap pemikiran di bawah kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, urapi kami, dan kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, membaharui hidup kami, menumbuhkan iman kami, membuat kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih buat Ibu Mika May yang sudah hadir bersama-sama, dan terima kasih juga buat sudah memberi apresiasi dengan menabur bintang. Tuhan Yesus balas berkat, ya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengkaji Matius pasal 22. Ya, jadi kita akan mengkaji Matius pasal 22, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita, dan teman-teman sekalian silakan menyimaknya bersama-sama, ya. Untuk saudara mau bertanya, diskusi Alkitab, silakan, ya. Kita mengkaji Injil Matius pasal 22.
Ya, jadi kalau saudara mau bertanya silakan di yang pasal 22 ya. Oke, saya akan membacakannya bagi kita ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang yang diundang itu telah tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat orang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata orang itu kepada hamba-hambanya, kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Allah atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapa di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah.
Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidak tahukah kamu bahwa apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, Allah melainkan Allah orang hidup. Orang banyak mendengar itu dan takjub akan pengajarannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-5. Ya silakan saudara ya, selamat berkenalan buat teman-teman dan juga buat Incu Manini ya. Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Ya. Oke, kita akan belajar. Jadi saudara ya, mari kita belajar bersama-sama. Miliki hati seorang murid, hati yang mau belajar dan diajar. Ya, kalau hati agamawi, hati yang merasa selalu saya sudah benar, agama saya paling benar. Haleluya. Oke, jadi pasal 22 ini merupakan bagian penting dalam pelayanan Yesus di Yerusalem ya. Jadi ini posisinya Yesus sudah ada di penghujung, saudara. Minggu-minggu terakhir dia ada di Yerusalem, saudara-saudara ya. Jadi saudara, dia sudah masuk di Yerusalem dan dia mengajar di sana sampai mengalami peristiwa salib, saudara-saudara. Nah di sini kita melihat ada 3 interaksi utama di pasal ini ya. Yang pertama tentang perjamuan kawin, perumpamaan tentang perjamuan kawin ya. Yang kedua dialog Yesus dengan orang-orang yang membencinya, orang-orang yang iri, orang-orang yang menolak ya, yaitu tentang pajak, tentang kebangkitan dan tentang hukum yang terutama ya. Jadi oleh orang Farisi, orang Saduki dan ahli-ahli Taurat datang bertanya kepada Yesus. Ya, mereka bertanya untuk mencobai. Dan yang ketiga tentang Mesias ya, Yesus sebagai Mesias. Nah, kita melihat tema utama di pasal ini adalah otoritas Yesus sebagai Raja dan Mesias. Otoritas Yesus sebagai Raja dan Mesias, di mana kita melihat juga tanggapan manusia terhadap undangan kebenaran Allah. Ya. Nah, mari kita akan mengkajinya. Yang pertama-tama saudara, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin ini ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 14 yang kita sudah baca. Nah, perumpamaan ini merupakan kelanjutan dari pengajaran-pengajaran Yesus yang mengecam ya, penolakan orang-orang Yahudi, yang mengecam ketidakpercayaan orang-orang agamawi terhadap dirinya, terhadap Yesus sebagai
Mesias ya. Kita sudah melihat di pasal 21 ada perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ya, di mana mereka membunuh hamba-hamba dari pemilik tuan ya, tuan dari kebun anggur itu sudah, bahkan anaknya dibunuh. Nah, jadi kita melihat ya perumpamaan tentang perjamuan kawin ini, semua persiapan pesta sudah lengkap. Makanan-makanan sudah tersedia. Orang-orang VVIP, orang-orang hebat yang diundang. Ya, tapi mereka tidak datang. Ada yang menolak, ada yang pergi ke ladang ya, mengerjakan pertaniannya. Ada yang berusaha. Bahkan ada yang membunuh hamba-hamba yang datang memberikan informasi. Nah, Yesus ya mengundang umat Allah. Jadi Allah Bapa mengundang umatnya untuk hadir dalam perjamuan kawin anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita melihat umat Israel menolak. Umat Israel menolak. Nah, jadi pada umumnya umat Israel menolak kehadiran Yesus Kristus. Bahkan nabi-nabinya dibunuh. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia memerintahkan hambanya untuk panggil siapa saja di jalanan, di pasar, dimanapun, untuk datang ke pesta. Ya, semua orang datang di pesta itu. Itu melambangkan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang tadinya mereka bukan umat Allah, tapi Tuhan datang menyelamatkan. Saudara ya, jadi di sini melalui perumpamaan ini kita diajarkan bahwa keselamatan itu bersifat universal, bukan untuk golongan tertentu. Nah, di sini waktu di dalam pesta Oke, haleluya. Minta maaf ya, tadi ada gangguan signal. Nah, kita lanjut. Ya, waktu mereka sedang adakan pesta, ditemukan orang tidak berpakaian pesta. Akhirnya orang ini ditangkap dan dibuang ke tempat yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi orang yang masuk dalam pesta ini harus punya pakaian pesta. Nah, pakaian pesta ini menunjukkan kebenaran. Kebenaran ya, hidup dalam kebenaran. Nah, artinya saudara, kalau Anda mau masuk dalam kerajaan Allah, Anda harus dibenarkan dulu dan hidup Anda berjalan dalam kebenaran Kristus. Ya, tanpa dibenarkan oleh Tuhan, Anda tidak dapat masuk dalam pesta atau dalam kerajaan Allah. Nah, penolakan terhadap undangan Allah membawa penghukuman. Ya, jadi kalau kita melihat firman Allah ini pedang bermata dua. Ya, firman Allah adalah apa? Pedang bermata dua. Jadi dia datang membawa kabar sukacita, dia juga datang membawa berita penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Ya, jadi orang yang percaya menerima berita kasih karunia, menerima sukacita, masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang menolak, mereka sudah ada dalam penghakiman atau penghukuman. Jadi perumpamaan tentang perjamuan kawin ini adalah kerajaan Allah datang di tengah-tengah umat Israel, tapi umat Israel menolaknya. Akhirnya kerajaan Allah dibentangkan kepada semua suku, bangsa, dan bahasa. Dan untuk orang yang mau masuk ke dalamnya adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita sangat bersyukur sekali bahwa kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib menebus kita dari segala dosa, dan dia bangkit dari antara orang mati membenarkan kita. Ya,
Kita tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah dengan kebenaran kita sendiri. Siapa kita, saudara? Ya, Anda aja kalau misalnya ke pesta atau ke undangan-undangan khusus, ya, orang-orang penting, orang-orang VVIP, Anda harus menunjukkan surat undangannya atau sebagainya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kalau Anda mau masuk dalam kerajaan Allah, Anda harus sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Nah, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi jalan untuk masuk dalam kerajaan Allah itu memang sempit, tapi jalan menuju kebinasaan itu luas, saudara-saudara ya, karena orang lebih senang ikut suara mayoritas, suara terbanyak. Ya. Bahkan ada ungkapan suara rakyat ya adalah suara Tuhan. Ya, kita baru saja selesai dengan pesta demokrasi, saudara-saudara. Hidup kita berlanjut, saudara. Pemimpin-pemimpin sudah terpilih, tapi kita ya jangan terbawa suasana demokrasi. Ya. Orang berpikir dengan suara banyak itu suara yang benar. Suara banyak belum tentu yang benar, yang mayoritas belum tentu benar, saudara. Ya, coba saudara punya anak, misalnya anak 5, ya, lalu di keluarga saudara sistemnya demokrasi. Sementara orang tuanya bilang, oh kita hari ini nggak makan di Kentucky atau di McD, gitu kan? Tiba-tiba 5 anak angkat tangan, kami pingin makan di McD. Mereka 5. Orang tua cuma 2, suami istri. Mana lebih banyak? Yang 5. Apakah harus dituruti yang 5? Ya, belum tentu. Ya toh? Belum tentu. Ya, jadi yang banyak belum tentu benar. Seperti itu ya. Nah, kita bersyukur kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Makanya kalau saudara dengarkan berita kasih karunia pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa. Kita gratis, saudara. Anda senang gak terima sesuatu yang gratis? Ya, tiba-tiba dapat telepon, cuman ini kamu dapat mobil gratis. Senang gak? Ya senang. Ini bukan yang tipuan-tipuan online ya, tapi benar-beneran, misalnya dari dealer atau mana pas ada undian kali atau ada apa, dapat sesuatu yang gratis, pastilah kita senang. Ya, dapat bingkisan aja kita senang, dapat parcel aja kita senang. Apalagi dapat sesuatu yang istimewa, saudara-saudara. Nah, ini kita dapat keselamatan gratis karena Yesus sudah menebus kita dan membenarkan kita. Haleluya ya. Kita hanya perlu menjaga keselamatan itu. Ya, sama seperti kalau Anda dapat mobil. Ya nggak mungkin mobil itu Anda nggak pernah rawat, Anda nggak pernah pelihara ya, Anda nggak ganti oli, Anda nggak cek bannya dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan keselamatan. Di dalam kita harus menjaga, mengerjakannya, merawatnya. Nah, jadi orang Kristen itu jadi baik, apalagi beribadah, berdoa, bersedekah, semua karena dia sudah diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Ya. Tapi orang agamawi melakukan itu semua supaya apa? Dengan kekuatannya dia mau diselamatkan dengan perbuatan-perbuatan itu. Jadi beda perspektif ya. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Anda yang dengan kekuatan Anda sendiri melakukan aturan-aturan agamawi, sebenarnya menurut Alkitab Anda ada dalam kutuk. Karena Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Tapi kalau Anda mau diberkati, andalkan Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Haleluya ya. Jadi itu perumpamaan tentang perjamuan kawin
Itu sindiran berat bagi orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi yang menolak Yesus. Akhirnya Yesus, ya, kabar kasih karunia-Nya, keselamatannya untuk semua suku bangsa. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mau dosamu seperti apapun, kalau engkau datang kepada Yesus, dosamu dibersihkan. Satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah orang yang menolak Yesus. Orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut kepada tentang membayar pajak. Nah, orang Farisi, ya, di ayat 15 sampai 22. Orang Farisi datang mau menjebak Yesus dengan bertanya, apakah kita membayar pajak kepada Kaisar atau hanya sekedar memberi perpuluhan, ya, memberi persembahan. Ya, kenapa kalau Yesus bilang kita tidak membayar pajak, dia melanggar hukum Roma, ya, dan itu punya konsekuensi. Makanya Yesus dengan penuh hikmat, Yesus meminta koin, ya. Nah, jadi Yesus di antara dilema, saudara, ya. Jika Yesus berkata kita tidak membayar pajak, ya berarti Yesus dianggap melanggar penjajahan, ya, melanggar hukum Romawi, saudara. Ya, jika dia bilang orang Farisi menjebak Yesus dengan pertanyaan politis, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ya, kalau tidak bayar pajak berarti melanggar hukum pemerintah. Ya, kalau tidak bayar pajak berarti melanggar hukum pemerintah. Sedangkan kalau membayar pajak, dia dianggap sebagai sama seperti pemungut pajak, ya, pengkhianat bangsa. Jadi bagi orang Farisi, orang-orang Yahudi zaman itu, pemungut pajak itu pengkhianat bangsa, mengkhianati bangsa sendiri, saudara-saudara. Ya, jadi waktu Yesus jawab, kalau Yesus jawab, ya harus bayar pajak, Yesus dianggap pengkhianat bangsa. Tapi kalau Yesus katakan tidak boleh bayar pajak, dia melawan peraturan pemerintah. Nah, jadi ini dilema, saudara, ya. Makanya Yesus ada hikmat. Minta koin, lalu ditanya gambar siapa ini? Lalu mereka bilang gambar Kaisar. Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Wow, haleluya, ya. Jadi orang percaya memiliki kewajiban kepada pemerintah sipil. Ya, kita semua ini bayar pajak, ya. Bayar pajak makan. Anda makan di rumah makan, Anda bayar pajak. Pajak bangunan, ya, rumah, properti. Anda punya mobil, Anda bayar pajak. Anda punya penghasilan, Anda bayar pajak, ya. Anda punya usaha, Anda bayar pajak. Tapi Yesus juga mengajarkan untuk memberi persembahan. Beri apa yang menjadi bagian Allah, beri kepada pemerintah apa yang menjadi bagian pemerintah. Ya, ini tanggung jawab rohani, ya. Tanggung jawab rohani kita, saudara, sebagai orang Kristen. Ini luar biasa. Makanya orang Farisi tidak dapat menjebak Yesus Kristus. Nah, yang berikut di ayat 23 sampai 33 tentang kebangkitan. Orang-orang Saduki mau menjebak Yesus tentang kebangkitan. Jadi saudara tahu, ya,
Di Israel itu zaman Yesus ada orang Saduki, ada orang Farisi, ada orang Selot, ada macam-macam. Nah, ini golongan-golongan ini kayak denominasi lah kayak kita ya. Tapi yang kerohanian ini, yang rada keagamaan ini, yang Saduki, Farisi, ahli Taurat. Ya. Yang rada ke politik itu Herodian, Selot. Mereka pejuang-pejuang kemerdekaan. Ya, kelompok-kelompok perjuang kemerdekaan. Nah, ini orang Farisi, orang-orang Saduki yang bertanya soal kebangkitan ini, karena mereka tidak percaya perkara supranatural ya. Mereka tidak percaya kebangkitan orang mati, orang-orang Saduki ini. Dan mereka mau menjebak Yesus. Ya, ada perempuan yang menikah tapi tidak punya anak. Nah, mereka punya tradisi di sana, kalau saudara, ini budaya penebus, saudara. Sebenarnya ini disebut sebagai budaya penebus, sama seperti Ruth, ya, Ruth orang Moab yang ditebus oleh Boas karena tidak punya anak, ya. Nah, minta maaf ya. Nah, di sini saudara-saudara, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki mengatakan ada perempuan yang punya 7 suami. 7 suami ini kakak beradik, karena saudara-saudaranya harus menebus saudara yang tidak punya keturunan ya. Itu konsep penebusan di dalam Alkitab. Dan Yesus berkata, ya, Yesus berkata seperti ini. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena waktu pada kebangkitan orang tidak mengalami dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Jadi apa yang membuat orang sesat, orang-orang agamawi? Tidak mengerti isi kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, tidak mengalami kuasa dan tidak mengerti isi Alkitab. Ya, sama teman-teman kita dari seberang sana. Mereka sok-sokan, ya, kutip ayat, mutilasi ayat, kelihatannya seperti jago, tapi nggak tahu isi Alkitab. Ya, Alkitab itu harus dimengerti dengan konteks. Ya, ada teks dekat, teks jauh ya. Teks dekat itu ya, dalam satu kitab itu, misalnya Matius. Dalam Matius itu Matius punya keunikan sendiri. Nah, ada ayat sebelum dan ayat sesudah untuk memahami konteks ya. Kita nggak bisa baca Alkitab kayak pemahaman turun 3 ayat, turun 4 ayat, turun 5 ayat sesuai kebutuhan. Nggak bisa. Karena Alkitab itu diilhamkan. Jadi waktu Rasul Matius menulis, dia diilhamkan oleh Roh Kudus dan menuliskan semua peristiwa, semua pengajaran pribadi Yesus Kristus. Ya, jadi ada teksnya ya, teks dan konteks. Konteks dekat dan konteks jauh. Konteks jauh itu ya ada di dalam kitab itu sendiri maupun satu kitab Alkitab. Makanya Alkitab sempurna, selalu dapat menjawab. Alkitab tidak kurang literasi ya. Alkitab kita terlalu dahsyat ya, luar biasa saudara. Ditulis 1600 tahun kurang lebih oleh 40 penulis yang berbeda-beda zaman, berbeda generasi. Jadi Alkitab ini bukan proyek kemarin sore ya, bukan produk politik, bukan proyek penulisan kayak orang nulis buku. Enggak saudara, panjang ceritanya saudara. Nah, jadi kita bersyukur saudara. Tuhan Yesus katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci ya. Jadi orang karena tidak mengerti, dia jadi tersesat. Anda itu hanya melakukan apa yang Anda mengerti. Setuju? Ya, Anda hanya melakukan apa yang Anda mengerti. Apa yang tidak Anda mengerti tidak mungkin Anda lakukan. Ya, begitu pula
di dalam Alkitab, kebenaran Alkitab. Orang yang bertanya soal kebangkitan. Nah, Yesus juga menegaskan bahwa kebangkitan itu ya, Allah itu bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Ya, disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Allah orang hidup. Artinya begini saudara, walaupun Abraham, Ishak dan Yakub sudah meninggal, sudah jadi tulang belulang, ya, waktu ada saatnya mereka akan mengalami kebangkitan. Mereka hidup. Ya, mereka itu seperti sedang tidur, saudara-saudara. Ya, seperti sedang tidur. Ya, orang Kristen percaya kebangkitan. Yesus adalah kebangkitan. Ya, makanya Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun sudah mati. Ini pengharapan kita yang luar biasa. Makanya sekalipun kita sudah mati ya, mati berapa puluh tahun ya, berapa ratus tahun, Yesus datang kembali. Setiap orang yang percaya, yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus akan dibangkitkan kembali. Waktu Yesus datang sebagai hakim yang adil. Saudara-saudara ya, Yesus datang sebagai hakim yang adil. Semua orang akan dibangkitkan. Yang percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Yang menolak, yang tidak mau percaya karena agama, karena keyakinan mereka, sudah berada di bawah hukuman yang kekal, ya, masuk dalam kematian kekal. Makanya kalau saudara dengar firman Tuhan pagi hari ini, bertobatlah. Cuma Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Anda boleh giat dalam agamamu, tapi agamamu tidak dapat menyelamatkan engkau. Cuma Yesus yang dapat menyelamatkan. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat mau menjebak dia, tapi tidak dapat menjebaknya. Nah, berikut mereka mulai bertanya ya tentang hukum yang terutama di pasal 22 ayat 34 sampai 40. Orang-orang Farisi ya mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Coba lihat ya, orang agamawi itu kalau datang kepada Yesus, pertanyaan-pertanyaannya itu hanya untuk menguji, mencobai. Padahal barangkali mereka sudah tahu itu jawabannya. Tapi kalau murid Tuhan yang mencari Tuhan dengan hati tulus, hati murni, pasti jumpanya dengan Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi, Anda teman muslim, Anda siapapun, Anda kalau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, tanpa embel-embel di hati, pastinya engkau akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus itu hidup. Yesus itu bukan Allah yang mati. Dia memang mati di kayu salib, tapi ingat, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Haleluya ya. Tuhan Yesus itu dahsyat. Nah, di sini Yesus menjawab ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan satu kata, kasih. Ya. Kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ya. Jadi seperti hubungan salib, hubungan dengan yang di atas secara vertikal dan hubungan dengan sesama secara horizontal. Kalau saudara melihat 10 hukum Allah ya, 4 hukum pertama itu hubungan dengan Allah ya. Jangan ada Allah lain di hadapan ya. Jangan ada ilah lain di hadapan.
kuduskanlah hari Sabat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Itu semua hukum dengan sesama. Jadi Yesus sudah menggenapi seluruh hukum nabi-nabi, ya, kita para nabi, kitab kitab Taurat, saudara-saudara, dengan satu kata, kasih. Makanya dalam kerajaan Allah hukumnya hukum kasih. Tidak ada hukum yang dapat melebihi, tidak ada hukum yang dapat mengatasi hukum kasih. Hukum kasih ini paling dahsyat, saudara. Kalau Anda hidup dalam hukum kasih, Anda orang powerful. Ya, makanya ada lagu Power of Love. The Power of Love. Kalau Anda yang mencintai, Anda luar biasa, ya. Memang mencintai itu penuh dengan pengorbanan. Tapi kalau Anda hidup dalam hukum kasih, saudara, Anda powerful. Kenapa? Tidak ada orang dapat menyakiti engkau. Ya. Walaupun kita secara manusia bergesekan, seperti saya nih, difitnah, ya, ujung-ujungnya duit. Amin. Semua manusia butuh duit. Ya. Tapi Jamal Surapati, Tuhan Yesus memberkati engkau. Ya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Ya, walaupun kita sudah difitnah, tetap kita mengasihi. Tidak ada kebencian, ya. Yesus nggak pernah suruh penggaklah musuhmu, bunuhlah musuhmu, apalagi orang yang beda keyakinan, beda agama, nggak pernah, saudara, ya. Ya, wah, kalau beda keyakinan dipenggal atau terusik karena ada orang berdoa, orang nyanyi di rumah, doa di rumah sendiri, orang iman mereka boleh goncang. Heran juga, ya. Tapi ya, saudara, ya, hukum kasih membuat kita powerful. Kenapa? Kita harus mengasihi. Tuhan Yesus itu dahsyat. Hukumnya itu universal. Makanya nggak ada perkataan Yesus yang harus dibuat hadis. Nggak ada perkataan Yesus yang harus difatwa karena tidak relevan dengan zaman. Wah, hukumnya sudah tidak relevan dengan zaman. Dicari persamaannya, dicari analoginya, supaya disamakan, direlevankan. Hukum kasih itu universal segala zaman, ya. Bahkan di dalam suku-suku terpencil pun, ya, mengasihi menjadi hukum di sanubari mereka, di hati mereka. Ini hukum kerajaan Allah, hukum Allah semesta alam, ya. Ini dahsyat, saudara. Maka Yesus menjawab, ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi makanya kita orang Kristen, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, ya. Hukum Taurat itu aturan-aturan agamawi, sunat, makanan halal, tidak halal, aturan apalagi hari Sabat dan sebagainya. Kita tidak hidup di bawah hukum itu. Yesus sudah menggenapinya. Kita hidup di bawah hukum kasih karunia Allah. Keselamatan oleh anugerah, keselamatan oleh rahmat Allah, ya, bukan karena perbuatan baik, karena kesalehan, bukan, saudara, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur kita menerima keselamatan, itu kasih karunia Tuhan, itu kedaulatan Allah, ya, kedaulatan Allah. Dan kasih Tuhan itu bukan simbol, bukan slogan, bukan retorika, bukan janji-janji belaka. Kasih Allah itu dibuktikan. Ya, kalau Anda cinta, buktinya mana? Itu kan kalau suami istri atau pacaran. Kalau Anda cinta, buktinya apa? Nikah dong, ya. Jangan mau bilang cinta-cinta tapi nggak pernah nikah. Hubungannya ilegal. Ya. Oh, aku cinta kamu, tapi udah kumpul kebo berapa tahun, nggak pernah nikah. Kasihan, ya. Hubungannya ilegal. Ya, kalau Yesus, ya, Allah mengasihi manusia, ya. Makanya firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ya, Allah membuktikan cintanya, kasihnya kepada umat manusia. Apa buktinya? Yesus Kristus jadi manusia. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai korban penebusan. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kematian. Ya, jadi kasih Allah itu terbukti. Makanya Yesus jadi rahmat bagi semua umat. Yesus jadi bukti kasih Allah bagi seluruh manusia. Ini dahsyat saudara. Tambah buktinya makin panjang saudara. Buktinya apa? Salah satu praktis yang kita pegang saat ini nih, Alkitab. Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sampai bahasa daerah pun diterjemahkan saudara. Ini buku paling legendaris saudara. Paling fenomenal sepanjang masa. Tidak ada kitab-kitab lain yang dapat menandingi Alkitab. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika ahli Taurat ingin menjebak Yesus, menanya hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat, saudara-saudara, mereka mengharapkan dia terjebak dan melanggar interpretasi, ya, punya penafsiran yang salah. Tapi Yesus menjawab bahwa dalam hukum Taurat, ya, yang paling tertinggi adalah hukum kasih. Haleluya ya. Makanya saudara, kita orang Kristen hidup dalam hukum kasih. Hukum kasih itu lebih dahsyat daripada hukum agama, saudara ya. Hukum agama atau aturan-aturan Taurat. Aturan Taurat itu membelenggu, jadi kutub, bagaikan lingkaran setan. Karena apa saudara? Kalau dalam Taurat ya, Anda sudah melakukan 9, ke 10 Anda gagal, maka Anda gagal semua. Ya, saya pernah lihat konten dari Malaysia waktu bulan puasa ya. Waktu puasa udah 29 hari, ke 30 hari batal karena ada sesuatu dan lain hal, maka hukumnya ya neraka, saudara. Kasihan ya, sudah puasa 29 hari, pada hari ke-30 karena ada sesuatu dan lain hal dia batal, ya ujung-ujungnya neraka. Wah, itulah hukum Taurat, saudara. Hukum agamawi. Tapi kita menerima keselamatan oleh belas kasihan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkuasa. Bukti kasih Allah akan dunia ini ada, saudara, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah mengasihi, buktinya apa? Ada. Yesus jadi manusia. Yesus menebus kita dari segala dosa. Puji Tuhan ya. Kalau Anda menikah, Anda punya pacar, Anda tanya sama dia, bukti kamu mengasihi aku, bukti kamu mencintai aku apa? Ya, semuanya harus dibuktikan. Kalau suami istri dibuktikan dengan kesetiaan, ketabahan, kesabaran. Ya. Zaman sekarang ini banyak orang karena ego, saudara, karena kedagingan, masalah dikit dalam keluarga, cerai, ya. Langsung diceraikan, saudara. Karena apa? Ego. Mana kasih? Katanya mencintai, katanya mengasihi. Ada masalah dikit, langsung ditalak. Ya, jadi kalau istri sakit, suami bisa langsung talak sama istri. Karena apa? Katanya sudah gak melayani suami. Yang ngeri juga ya, kalau cinta hanya sebatas seperti itu. Haleluya. Oke, ya jadi kita melihat di sini bahwa Yesus ya telah menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih. Hukum kasih ini lebih tinggi. Ya, Anda membenci, Anda sudah membunuh. Kalau dalam hukum kasih, membenci saja Anda sudah bisa membunuh. Ya, kalau hukum Taurat membunuh itu pakai pisau. Tapi hukum kasih Anda membenci sudah membunuh. Anda mengingini di hati, Anda sudah berzina. Ya, nggak perlu tidur bareng
Ya, check in bareng, saudara, nggak perlu mengingini dalam hati Anda sudah bersinah. Ya, ini hukum kasih itu lebih tinggi, saudara. Ya, makanya kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dari orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Yesus mempertanyakan mereka balik, ya. Yesus bertanya, kenapa, ya? Bagaimana pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Ya, jawaban mereka pasti anak Daud, ya, karena itu tertulis dalam Taurat, ya, dalam ajaran-ajaran semua orang menantikan Mesias itu anak Daud. Tapi Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1, di mana Daud menyebut Mesias sebagai Tuhanku. Ya. Jadi di sini dikatakan, ya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ya. Bagaimana mungkin Daud yang adalah, ya, Mesias itu adalah anak Daud, tapi Daud sendiri mengatakan dia adalah Tuhannya atau tuannya. Jadi Mesias punya otoritas bahkan lebih tinggi dari Daud. Wow, luar biasa, ya. Jadi ini kita melihat bahwa Yesus di sini diajarkan bahwa dia sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Hikmat yang ada pada Yesus melebihi dari pemimpin-pemimpin agama, ya. Hikmatnya melebihi dari pemimpin-pemimpin agama, saudara. Karena natur Yesus, kalau kita melihat di sini, dia adalah firman Allah yang jadi manusia, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Makanya orang seberang sana nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti. Yesus itu manusia, tapi Yesus juga itu ilahi adanya, karena dia firman Allah. Ya, posisi Yesus sebagai Mesias, otoritasnya lebih tinggi dari Daud. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, dari kajian kita pagi hari ini, kita belajar sebagai aplikasi praktis buat kita, ya. Ada undangan Allah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Semua kita diundang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan keselamatan hanya berlaku bagi mereka yang menerima dengan iman yang tulus dan hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, seperti Tuhan sudah mengundang semua orang untuk datang, tapi yang masuk hanya untuk orang yang mau. Ya, kalau Anda nggak mau masuk, ya Anda di luar saja. Begitu juga dalam kerajaan Allah. Ya, kasih karunia Tuhan sudah tercurah, sudah diberikan, tapi hanya berlaku bagi orang yang mau menerimanya. Ya toh? Kalau Anda tidak menerima, ya itu keputusan Anda. Ya, berarti Anda siap menerima hukuman atau kematian kekal. Yang kedua, Tuhan mau kita hidup dalam hukum yang terutama. Prioritaskan kasih Allah dalam hidup kita. Hukum apa yang berlaku dalam hidup saudara? Hukum apa yang engkau pegang dalam hidup saudara? Kalau Anda hidup dalam hukum agamawi, ya hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu bisa, saya juga bisa. Ya, biasanya suami istri yang keluarga muda kalau baru berantem tuh begitu. Wah, kamu bisa, saya juga bisa. Nah, akhirnya terjadi pertikaian dalam keluarga. Kalau kita hidup dalam hukum kasih, keluarga kita aman, keluarga kita rukun damai. Amin. Di mana ada rukun damai, Tuhan perintahkan berkat. Haleluya. Apakah kasih itu menjadi landasan hukum dalam hidupmu, dalam keluargamu? Yang kedua, saudara, ya, hidup di dunia ini kita harus minta hikmat Tuhan, sama seperti Yesus, penuh dengan hikmat, ya. Orang-orang agamawi hanya datang dengan mencobai, menguji, tapi orang percaya menjalankan dengan tanggung jawab. Kita menjalankan hidup ini dengan penuh tanggung jawab.
Yang keempat, kita hidup dalam iman, pengharapan bahwa kebangkitan pasti terjadi. Ya, kebangkitan pasti terjadi. Yesus Kristus itu ya dan amin. Yesus ya dan amin. Apa semua yang dia katakan selalu terjadi. Makanya kita punya pengharapan kebangkitan. Walaupun kita sudah mati, ya, karena kematian tidak pandang umur sekarang ini, nggak harus tua lalu meninggal, nggak harus sakit lalu meninggal, kapanpun bisa tiba-tiba datang, saudara. Jadwal itu ada pada kita semua. Ya, kita seperti sedang dalam antrian besar, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur, kita punya pengharapan kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Tubuh yang baru, saudara-saudara. Haleluya. Ya, tubuh yang baru, tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Ya, tubuh yang nggak pernah tua, tubuh yang nggak pernah sakit, nggak pernah sedih, nggak pernah menangis. Tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan. Puji Tuhan, ya. Cut random, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ya. Dan yang terakhir, saudara, aplikasi praktis bagi kita bahwa Yesus adalah Mesias, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Apakah saudara mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias? Ya, kalau kita melihat Injil-Injil itu, ya, Injil-Injil dan Perjanjian Baru itu mencatat 3 hal. Pribadi Yesus, siapakah Yesus? Karya Yesus di atas kayu salib, apa yang Yesus karyakan untuk saya dan saudara. Dan yang ketiga, ajaran Yesus. Ya, ini 3 hal ini. Jadi kalau kita menerima Yesus, kita terima 3 hal ini dalam kehidupan kita. Yesus, siapakah Yesus? Banyak sekali. Saudara boleh tulis di sini, siapakah Yesus yang saudara kenal? Ya, banyak orang Kristen, ya. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, boro-boro ngerti Alkitab, ya, barangkali cat random nggak ngerti isi kitabnya sendiri. Kan karena modal hafal, ya, cuma tahu hafal bunyinya tapi nggak tahu isinya, nggak ngerti isinya. Alkitab sudah diterjemahkan, jadi kita boleh memahami isinya. Dan hanya orang-orang yang sudah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, orang-orang yang sudah dihembuskan roh oleh Yesus yang boleh mengerti kitab suci. Dan orang-orang yang mengalami kuasa Allah. Ya, ini dahsyat, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, saudara diberkati dengan kegerakan DLKP. Besok kita akan mengkaji Matius pasal 23. Ya, saya mendorong saudara baca Alkitab di rumah saudara, ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita ada kajian bersama-sama di sini. Buat sahabat-sahabat Muslim yang ingin belajar isi Alkitab, ingin tahu apa sih isi Alkitab, lebih baik saudara terbuka hati, ya. Jangan jadi orang yang kayak katak dalam tempurung. Lebih baik kita belajar saja ilmu kajian, ya, perbandingan agama. Soal keyakinan itu masalah di hati, ya, itu hak kita masing-masing. Jadi saudara-saudaraku, puji Tuhan, ya, kita akan berdoa. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruhkan di live chat. Nanti kita akan bersepakat berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus janji, ya, Tuhan Yesus berjanji, kalau ada 2 orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya, ya. Di dalam Alkitab selalu ada kepastian, saudara. Bukan keraguan-raguan, bukan samar-samar, saudara, tapi kepastian. Makanya kalau saudara imani, saudara percaya, pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin, ya. Terima kasih Rizka Siregar.
yang sudah beri kasih semangat ya, juga buat kami Jan, Ats ya, dan juga buat sahabat-sahabat muslim yang walaupun mereka menghina, mereka menghujat, enggak masalah ya. Tuhan Yesus balas berkat. Bagi kita orang Kristen yang hidup dalam kasih, berdoalah bagi orang yang memusuhi kamu. Bahkan doakan ya. Bahkan saya doakan saudara mengalami apa yang namanya mujizat keselamatan dari Tuhan Yesus. Wah, kalau Tuhan Yesus yang berperkara ya, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Karena saya sudah pernah melayani akhirnya ya, Pak Ustadz, Ibu Haji terima Yesus, percaya Yesus, dibaptis saudara-saudara, jadi murid-murid Tuhan, jadi pemberita Injil yang luar biasa ya. Jadi kalau Tuhan yang jamah tidak ada yang mustahil saudara. Amin. Hati sekeras apapun Anda ya berkata, oh Anda paling jahat ya, seperti Rasul Paulus yang bunuh-bunuh orang Kristen kemana-mana saudara ya, waktu dia masih Saulus, tapi Tuhan tangkap dia jadi pemberita Injil yang luar biasa. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Besok kita akan lanjutkan ke gerakan Daily Life Kingdom Principle ya. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara sederhana, baca Alkitab 1 pasal sampai 3 pasal di rumah kita masing-masing. Dan mari kita ada kajian bersama-sama ya di channel Pendeta Raymond Mantik. Silakan saudara follow, silakan saudara subscribe channel Pendeta Raymond Mantik ya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara ada pokok doa, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar firman Tuhan lewat kajian kegerakan DLKP ya Tuhan. Terangi hati kami supaya kami menerima kebenaran, mengerti kitab suci dan mengalami kuasanya. Tuhan Yesus, kami berdoa setiap anak-anak Tuhan, setiap orang, siapapun yang menyaksikan pemberitaan ini, hujan pertobatan terjadi, mujizat pertobatan terjadi, kelepasan daripada Tuhan terjadi, segala berkat, damai, sukacita, kebenaran yang dari surga tercurah dalam kehidupannya, pemulihan di tengah-tengah keluarganya terjadi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kalau ada yang bergumul dengan sakit penyakit, berapa banyak saudara yang bergumul dengan sakit penyakit, percayalah di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus penyembuh yang ajaib. Yesus dokter di atas segala dokter. Dokter dunia boleh vonis macam-macam dalam hidup saudara. Oh, tidak bisa sembuh. Oh, hidupmu tinggal beberapa bulan saja. Apapun itu, percayalah. Yesus Kristus dokter di atas segala dokter. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Buat sahabat-sahabat yang sedang mengalami tekanan-tekanan di hati, di pikiran, kami berdoa kelepasan dari belenggu kegelapan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Sukacita yang daripada Tuhan mengalir di hati, pemulihan daripada Tuhan mengalir di hati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita. Bangkit anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang suka baca Alkitab setiap hari, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, maju bersama-sama lewat kegerakan DLKP. Kita jumpa lagi besok dalam kegerakan yang sama. Kita akan mengkaji Injil Matius pasal 23. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kita semua. Semangat, semangat.